Pernah ada orang munafik datang di zaman Nabi SAW. Munafik ini sama orang kafir, sama orang Yahudi dua-duanya. Datang si munafik ini ngaku muslim, tapi Nabi SAW tahu orang ini munafik. Dia datang pernah utang sama seorang Yahudi, kemudian dia tidak mau bayar. Tiba-tiba tidak mau bayar. Lalu kemudian si Yahudi ini mengatakan, saya akan keluhkan kamu kepada pimpinan kamu kaum muslimin. Dia bilang, lalu saja, nggak masalah, gitu kan? Memang orang munafik, tidak sama orang kafir, tidak sama orang beriman. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, mudabdabina baina dzalik. Sifatnya orang munafik, mudabdab. Mudabdab itu kayak tidak jelas statusnya. Bisa sekali sama orang beriman, bisa sekali sama orang kafir. Yang penting bisa jilat sana, jilat sini, gitu kan? Lalu kemudian kata orang Yahudi, saya akan lapor kepada Muhammad, nabi kalian. Kata orang munafik, silahkan. Toh saya juga tidak yakin dia sebagai nabi. Pergilah. Ya Muhammad, kejadiannya begini. Ini dia ngaku muslim, dia ngambil utang saya tidak bayar. Kata Nabi SAW, bagaimana kau bilang? Tidak ada uangnya, saya tidak pernah ambil, kata si munafik. Nabi SAW melihat segala macam hujah, argumen, ternyata si Yahudi benar. Kata Nabi SAW, kau harus kembalikan haknya dia. Dia benar, si Yahudi ini, gitu kan. Orang ini mengatakan, baiklah, baiklah, saya akan kasih, gitu kan. Kemudian keluar dari masjid, ternyata orang munafik ini bilang, enggak, saya enggak mau bayar. Lalu kata Yahudi ini, siapa yang kau percaya setelah Muhammad? Mungkin ada temannya, Abu Bakar. Pergi ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, begini kejadiannya. Abu Bakar melihat argumennya, semua Abu Bakar mengatakan, baiklah, kalau gitu hukumnya seperti ini. Persis seperti hukum Nabi SAW. Keluar, dia mengatakan, Yahudi ini, ya orang munafik ini bilang, baiklah, baiklah, saya akan bayar. Keluar dari rumah Abu Bakar, dia bilang, saya nggak mau bayar. Dan berkata lagi, ya, pada saat itu si Yahudi, siapa yang kau percaya lagi? Dia bilang, coba kita ke Umar. Pergi ke rumah Umar. Antum sudah tahu jawabannya rumahnya. Begitu masuk di rumahnya Umar, kenapa? Ada masalah begini. Baik, Umar bilang, sama siapa kalian sudah berhukum? Kami sudah pergi ke Muhammad. Kata si Yahudi, apa hukumnya? Dihukumi saya punya hak. Orang ini ditunjuk dan dia ngaku mau bayar, dia nggak mau bayar. Terus siapa lagi? Abu Bakar. Apa hukum Abu Bakar? Seperti sama. Kata si Yahudi tersebut. Kata Umar, lalu untuk apa kalian ke saya? Kata si Yahudi, ini orang ngakunya mau datang kepada kamu, hai Umar. Kata Umar, baik, berarti mau tunggu hukum dari saya? Dia bilang, iya, baik. Umar bilang, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam, ambil pedang. Keluar, dikejar dua-duanya nih. Umar sambil kejar keluar dari rumahnya sampai di jalan. Orang pada lihat, kenapa Umar ngejar orang dua orang? Mereka lari. Gitu. Kata Umar, apakah kalian mendatangi Muhammad, Nabi Muhammad SAW? Sudah dikasih hukum. Datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik setelah ya Nabi SAW. Lalu memberikan hukum, lalu datang kepada saya, ini hukum saya. Gitu. Ini pedang bagiannya. Gitu. Tapi subhanallah, Islam bukan datang untuk menebas leher orang, gitu kan. Hanya saja teman-teman sekalian, baik kita ini karena terlalu menganggap remeh, mungkin selama ini Al-Quran dianggap ayat Al-Quran atau kata-kata saja atau seperti itulah, akhirnya sampai subhanallah dianggap remeh, gitu kan.